4 kabar Timnas Indonesia hari ini setelah kekalahan melawan Prancis U20. Kabar pertama. Komentar Shin Tae-yong usai kekalahan telak Timnas Indonesia U20. Pelatih Timnas Indonesia U20, Shin Tae-yong berkomentar usai kekalahan telak yang diterima anak asuhnya kala melawan Timnas Prancis U20. Timnas Indonesia U20 harus mengakui kehebatan Timnas Prancis U20, usai mengalami kekalahan telak dengan skor 6-0 di laga uji coba tadi pagi. Bukan hanya saja telak dari sisi skor, tapi juga Timnas Garuda Muda, julukan Timnas Indonesia U20, kalah telak dari segi statistik, baik penguasaan bola, akurasi umpan, jumlah tembakan, dan lain sebagainya. Usai kekalahan telak dari Timnas Prancis U20, Shin Tae-yong buka suara terhadap performa anak asuhnya di lapangan. Ia mengatakan bahwa para pemainnya merasa kelelahan, setelah melakukan training camp, TC, di Turki. Bagaimana tidak, pada Minggu, 13 November 2022, Timnas Garuda Muda masih bermain di Turki. Kala itu, Marcelino dan kawan-kawan sedang bermain melawan salah satu tim dari Arab Saudi, Al-Adalah yang berakhir dengan kekalahan 0-2. Rombongan pertama Shin Tae-yong baru meninggalkan Turki pada hari Senin, 14 November 2022 dan menuju ke Spanyol untuk melakukan TC yang kedua. Lalu, rombongan kedua baru bertolak dari Turki ke Spanyol pada hari esoknya Selasa, 15 November 2022. Memang setelah training camp di Turki kita pindah ke Spanyol memang sangat capek, ujar Shin Tae-yong setelah pertandingan. Karena fisik pemain yang belum maksimal itulah, Shin Tae-yong berpendapat para pemain belum bisa menampilkan yang terbaik. Kondisinya belum pulih jadi tidak bisa menunjukkan yang terbaik. Kabar kedua. Komentar Justin Hubner usai Timnas kena bantai Prancis U20. Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20, Justin Hubner mengakui bahwa Prancis U20 punya level yang berbeda dibandingkan Timnas Indonesia U20. Hubner mengakui bahwa Timnas Indonesia U20 tidak memberikan perlawanan yang berimbang pada Prancis. Saya rasa Prancis terlalu hebat bagi kami hari ini. Ketika kami mendapat bola, kami harus bermain lebih simpel. Kami butuh melakukan operan. Kami seharusnya bisa menjaga bola, ucap Hubner dalam rekaman yang dirilis oleh PSSI. Hubner menilai Timnas Indonesia U20 sejatinya juga punya sejumlah momen bagus saat menyusun serangan. Namun hal itu tidak bisa berujung peluang emas lantaran kurang tenang ketika memasuki fase krusial di area pertahanan lawan. Terkadang kami punya serangan yang bagus namun umpan terakhir kami tidak cukup bagus, tutur Hubner. Kabar ketiga. Pelatih Prancis U20 akui level Indonesia di bawah timnya. Pelatih Timnas Prancis U20 Landry Chauvin mengakui level Timnas Indonesia U20 berada di bawah timnya usai menang 6-0 pada laga persahabatan di Pinatar Arena, San Pedro, Spanyol, Kamis 17 November. Skuad Garuda Nusantara tidak berdaya di hadapan Prancis U20. Les Bleus 3 kali membobol gawang Timnas Indonesia U20 di babak pertama lewat Andy Diouf, Alexis Tibidi, dan Mathis Abline. Di babak kedua Prancis kembali menambah 3 gol melalui gol kedua Abline, Martin Adeline, dan Cisse. Chauvin mengakui ada perbedaan kualitas antara Timnas Prancis U20 dengan Timnas Indonesia U20. Namun Chauvin tetap menganggap penting pertandingan melawan Indonesia, yang merupakan tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Penting bagi kami menjalani pertandingan sepak bola seperti ini, dan target utama Prancis ikut turnamen ini adalah bertemu lawan yang biasanya tidak pernah kami hadapi, ujar Chauvin dikutip dari Foot National. Jelas ada perbedaan level di pertandingan hari ini, itu pasti, tapi Indonesia adalah tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dan karena itu mereka bisa jadi lawan kami tahun depan, sambung Chauvin. Chauvin kemudian mengungkap 2 target utama melawan tim yang levelnya di bawah Prancis U20 pada turnamen Costa Calida Football Week. Kami memiliki tujuan ganda melawan blok, bertahan, rendah ini, mempertajam kemampuan bola mati dan menarik mereka, lawan, keluar, dan untuk merebut bola setinggi dan secepat mungkin, ucap Chauvin. Kabar keempat. Pesan Iwan Bule usai Timnas Indonesia U20 kalah telak dari Prancis.
Ketua PSSI Muhammad Iriawan alias Iwan Bule berusaha menyemangati Timnas Indonesia U20 usai kalah 0-6 dari Prancis dalam laga uji coba di Spanyol, Kamis 17 November. Timnas Indonesia U20 tidak mampu menandingi keperkasaan Prancis dalam laga yang digelar di Murcia tersebut. Di tiap babak, Prancis menggelontorkan 3 gol ke gawang Indonesia. Menurut Iwan Bule, kekalahan dari Prancis merupakan sebuah pelajaran berharga bagi Timnas Indonesia U20. Tentu pada pertandingan ini para pemain mendapatkan pengalaman berharga dari salah satu tim kuat dari Eropa yakni Prancis. Kami berharap pemain tetap semangat, kerja keras, disiplin dan terus berkembang lebih baik selama pemusatan latihan di Spanyol, ucap Iwan Bule dikutip dari situs PSSI. Iwan Bule pun berharap Timnas Indonesia U20 bisa melakukan evaluasi usai kekalahan lawan Prancis. Hasil evaluasi itu lalu diharapkan bisa mengantar Timnas Indonesia U20 meraih hasil lebih baik di laga berikutnya. Semoga pada laga uji coba selanjutnya melawan Slovakia kami meraih hasil yang lebih baik serta permainan tim ada peningkatan dan perkembangan, kata Iwan Bule. Timnas Indonesia U20 menjalani rangkaian pemusatan latihan di Eropa sebagai persiapan menuju 2 ajang besar tahun depan. Pada 2023, Timnas Indonesia U20 akan bertarung di Piala Asia dan Piala Dunia. Sebelum tiba di Spanyol, Timnas Indonesia U20 sudah lebih dulu menjalani pemusatan latihan di Turki.